ia melakukan salah satu daripadanya. Waduh, orang dangkal. Dikatakan bahwasanya maka jikalau yang berbuat dosa itu adalah seorang imam, apa persembahannya? Jelas di sana dikatakan sebagai persembahannya adalah kambing jantan. Kambing jantan kalau seorang imam. Itu jelas. Tapi kalau dia adalah orang yang miskin, rakyat jelata, maka yang dipersembahkan itu adalah kambing betina. Itu diterangkan di Imamat 4 nomor 27-28. Jadi bukan orang yang mempersembahkan kambing untuk Anda, enak kali Anda. Itu ajaran Dewa Molok itu. Kau korbankan anak Maria untuk Tuhan pencipta langit dan bumi, itu anggapanmu. Tapi yang benar adalah Anda sedang mempersembahkan darah manusia kepada dewa selain daripada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Dah parah ini hotel. Udah nggak ada kayaknya, Bang. Orang dangkal dia sendiri nggak paham kitabnya gimana. Kamu dangkal katanya. Itu tertulis di mana? Sini ngobrol Bang Rey. Cuma modal asumsi berani nanya. Memalukan. Parah. Kono kamu udah sunat belum kamu? Mute-nya nggak dibuka. Sudah sunat. Oh udah. Oh ya, alhamdulillah. Jangan galak-galak. Silakan ya. Oh nggak galak bang gitu mah begitu. Bang Juma suaranya. Bang Juma begitu suaranya bang. Ya memang nggak untuk orang yang penyakitnya sudah akut ya harus resepnya harus obatnya harus keras. Kalau nggak sembuh nanti. Gitu ya bang ya. Bang Pano mau nanya apa Bang Pano? Silakan. Nggak tahu. Bang Pano Kristen ya Bang Panonya? Dinaikin. Iya bang. Dari Kristen. Oh sih. Nih temannya Bang Pano ada nih, Bang Rey ini teman aku juga nih. Bang Rey, selamat malam Bang Rey, ketemu lagi kita. Malam Bang, malam semua. Sehat semua ya Bang. Selamat malam. Bang Rey, ada yang mau ditanya silakan, Bang Juma. Enggak ada Bang, saya nyimak aja dulu. Oh gitu ya. Oke, Bang Pano tadi mau ngomong apa itu? Gak jadi. Baik, saya bernarasi ya, nanti ditanggapi oleh teman-teman. Kok suka baca Alkitab orang Kristen gitu bang? Enggak. Jadi gini. Silakan Bang Juma. Oke. Al-Quran itu menjelaskan begini. Ya ahlil kitab, wahai ahli kitab, lima talbisunal haqqa, mengapa engkau mencampur adukan kebenaran bil batil, dengan kesesatan, dengan kesalahan yang bukan firman Tuhan. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya ahlul kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan engkau menyembunyikan kebenaran padahal engkau mengetahui. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kalau misalnya hari ini kami mencari, ya, kemudian menelaah, kemudian memahami kitab saudara, itu karena perintah Al-Quran. Sama ketika reformasi menjelaskan orde baru, reformasi menjelaskan orde lama, ya wajar. Yang tidak wajar itu ketika kemudian sudah reformasi masih menggunakan zaman orde baru untuk menyelisih orde reformasi. Itu yang keliru. Jadi kalau Al-Quran berbicara, umat Islam berbicara tentang Kristen, itu wajar. Karena Kristen itu lebih dulu dalam perspektif keyakinan mereka. Islam kemudian sebagai agama yang disempurnakan melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Iya Bang. Iya, silakan. Kenapa Bang Pano? Silakan. Harusnya Bang Juma ini kalau memang mau tahu harusnya cari lawan yang kompatibel. Kan banyak. Emang ada? Nggak ada. Itu si Jeki Sembiring. Aduh. Dia blokir saya Bang. Dia blokir saya Jeki Sembiring.
Jeki Karena abang Sembiring langsung ngegas. nggak Kalau pernah mau abang naikin tanya orang baik-baik, enggak. saya tanya. Banyak. Enggak, Jeki Sembiring itu udah sering awal-awalnya dulu kita dialognya baik-baik. Jeki Sembiring. Tapi ternyata kesini ketahuan dia tidak ada ilmu. Bagi teman Kristen Jeki Sembiring itu adalah orang hebat. Tapi bagi kami apologet Muslim, mereka itu tak layaknya jemaat biasa. Duh, dia bukan itu bang, dia memang belajar Alkitab. Jadi kalau Bang Juma mau tanya, harusnya tanya lawan yang mempelajari Alkitab itu bang. Kayak ada Billy, ada Triwira, ya kan? Banyak. Billy Billy ini tuh. Billy ini. Allahu Akbar. Nah, Triwira Tadi juga. Billy lewat Ya, doang sini. ada Tadi. Erben, Udah mau naik. Erben bagus. Erben aja lah sama Erben. saya. Gimana? Ah, Saya Erben. undang Erben sekarang ya, Bang. Saya undang Erben nih. Ya, coba. Ya. Erben di tempatnya dia 3 hari 4 hari lalu saya dinaikin, di-kick. Iya, Kayak lihat. kayak celup dia. Hujat aja, kita kan dialog. Saya tidak pernah menghujat. Saya itu berkat kasih karunia dari Allah Subhanahu wa taala merasa terpanggil untuk menyadarkan teman-teman yang suka menghujat Islam. Itu aja poinnya. Gitu, Bang. Iya, iya. Bahkan gini, Gimana? kami mendapatkan dalil di dalam Al-Qur'an. Di surah Al-Hajj ayat 34. Di sana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kami umat Islam bahwasanya sesungguhnya Allah mensyariatkan di setiap umat ya untuk mempersembahkan kurban berupa hewan ternak. Nah, setelah saya belajar, saya ingin tahu apakah Al-Qur'an ini benar-benar bisa dibuktikan kebenarannya dengan melihat dari aspek kitab yang kemudian teman-teman Kristen katakan sebagai terjemahan dari kitab-kitab terdahulu. Dan ternyata memang betul, tidak ada data di dalam kitab saudara yang menerangkan bahwasanya Tuhan meminta persembahan darah manusia. Al-Quran mengatakan walikulli ummatin ja'alnal mansakal liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Dan ternyata Imamat 1 nomor 2 Tuhan juga memperingatkan kepada Bani Israel ketika mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan hendaklah dengan hewan ternak. Nah, saya cari yang persembahan manusia itu di mana? Ternyata di kitabnya para nabi itu tidak ditemukan. Yang Anda katakan kitab-kitab para nabi itu tidak ditemukan Tuhan minta persembahan manusia. Tapi Kristen berdiri di atas pondasi agama yang katanya keselamatannya itu dengan darah Yesus. Ini masalah. Maka itu saya merasa kasihan ini teman Kristen kalau dibiarkan saja terjebak dalam doktrin dan dogma. Sementara Yesus sendiri yang dikorbankan di dalam Matius 8 nomor 4 mengajarkan agar mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Itulah Bang. Kami yang ngerti itu masa mau dibiarin? Berbeda dengan Jeki Sembiring. Ketika dia meluruskan selesai perpuluhan, mati dia. Makan dia nggak makan. Kalau iya, coba dia jujur, Jeki Sembiring jujur. Oh, cai teman-teman, ternyata di kitab kita yang diperintahkan persembahkan itu adalah hewan, bukan manusia. Oleh karena itu tinggalkan Yesus. Nah, kalau udah tinggalkan Yesus, siapa yang membayar perpuluhan lagi ke dia? Nggak ada. Begitu loh Bang, silakan. Bang Re. Ya, pada kenyataannya di Oh, silakan Bang. dunia ini memang agama besarnya ya terbanyak Kristen gitu loh Bang. Iya kan? Tapi bagi dunia macam iya. Tapi kalau itu jadikan sebagai sandaran kebenaran, bagaimana dengan pernyataan Yesus? Onta lebih mudah masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Sementara orang Kristen itu mayoritas kaya-kaya semua. Mau kemana mereka ini? Nggak, jangan generalisir. Yang Kristen yang di pendalaman miskin banyak Bang. Nggak Nah, bisa berarti generalisir begitu. iya, berarti yang Anda katakan lebih banyak di dunia ini berarti lebih banyak Islam dong. Karena yang Anda hitung keselamatan itu yang miskin. Kan lebih banyak yang kaya.
Berarti lebih banyak yang tidak masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena lebih mudah onta masuk ke dalam lubang Memang jarum. betul. Onta aja nggak mungkin masuk lubang jarum, apalagi orang kaya kan gitu. Itu analogi kan, ya, analogi yang kayak itu kayak hiperbola lah kalau dibilang. Iya. Itu kan istilah aja. Tapi memang pada kenyataan memang banyak yang ke neraka daripada yang ke surga, itu memang sudah tertulis begitu. Tertulis kan jalan ke kebinasaan itu memang lebar, tapi jalan yang Iya. lurus itu Betul. sempit memang. Nah, sempit. Betul itu. Oleh karena itulah kemudian yang jalan sempit itu berarti jalannya lebih susah. Lebih sulit jalan sempit itu. Setuju. Ya, jalan yang lebar itu lebih mudah. Apa itu? Tinggal mengakui Yesus itu adalah juru selamat yang telah mengambil menembus dosa-dosa kita. Udah selesai. Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Kayak gitu aja. Ya, itu konsep dasar ya. Tapi pada kenyataannya kalau dia tidak melakukan apa yang diwajibkan, ya dia sama aja bohong. Contohnya ya contohnya. tertulis ya jangan berzina lah, apa itu. Tapi jangan berzina itu sudah dibatalin, Bang. Jangan berzina itu sudah dibatalin. batalin. Iya. Sudah dibatalin dengan matinya Yesus yang dipersembahkan entah untuk siapa. Loh, Tidak seorang pun. loh. Yang Anda katakan jangan berzina itu perintah Paulus. Itu di 10 perintah Allah aja ada. Ada, tapi dibatalin. Enggak bisa gitu. 15. Dibatalin. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di tiang salib dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dibatalin perintah Tuhannya, lalu kemudian Paulus bikin perintah baru. 1 Korintus 6 nomor 18. Nah, itu dosa nggak bang? Dosa pasti. Ya sudah. Dosa. Jadi nggak ada di surga tidak bisa menerima dosa kan? Tapi kan di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2, anak-anakku jangan kau melakukan dosa, tapi barang siapa yang melakukan dosa, jangan khawatir, karena ada Yesus sebagai pendamai atas segala dosa kita. Ya kalau dia bertobat, kalau dia tetap berdosa tetap tidak bisa. Dosa adalah dosa gitu. Nah, kalau dia bertaubat berarti kemudian dia harus bersyariat. Nah, syariatnya Kristen itu kan syariat Paulus. Contoh jangan berzina, 1 Korintus 6 nomor 18. Enggak lagi lari kepada perjanjian lama, perintah Tuhan, karena perintah Tuhan sudah dibatalkan. Sekarang yang berlaku adalah perintah Bapa, tapi Bapak Paulus. Perintah Bapa Yahweh itu sudah dihapuskan dengan matinya Yesus menumpahkan darah di atas tiang salib. Yang muncul sekarang adalah perintah Bapak baru, yaitu Bapak Paulus. Jangan berzina, 1 Korintus 6 nomor 18. Apalagi yang Anda katakan sebagai syariat di agama Anda. Yesus berkata sendiri, jika engkau memandang wanita itu dan mengingininya dalam pikiranmu, Yesus sudah anggap itu berzina, padahal belum melakuin. Baru dipikirin aja udah berdosa. Tuhan anggap itu udah berzina gitu bang. Jadi sadarnya udah lagi sama Tuhan. Oke. Tapi semua itu Yesus ambil pengajaran itu dari hukum Taurat. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Final di situ, semua yang diperintahkan oleh Bapa melalui Yesus itu adalah hukum Taurat, rangkaian daripada hukum Taurat, dan itu dibatalin. Nah, sekarang Paulus muncul mengajarkan hal yang sama, tetapi ajaran Tuhannya sudah dibatalin, dia buat ajaran baru. Hindarilah persinahan. Setiap dosa lain yang seorang lakukan adalah di luar tubuhnya, tetapi orang yang berzina berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Jadi orang Kristen itu tidak berzina karena dia taat dan patuh ingin melakukan keinginan-keinginan Bapak Paulus. Hukum Tuhannya sudah mati dengan darah manusia tadi. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Keinginan Bapak Paulus agar Kristen tidak berzina menurut perintah Paulus itu sendiri. 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan kepadamu bukan berdasarkan atas perintah Tuhan,
bukan atas firman Tuhan, tetapi atas kebodohan, atas perkataan orang bodoh yang ingin bermegah. Jadi yang Anda taati itu bukan firman Tuhan, tapi perkataan orang yang bodoh yang ingin bermegah, ingin dikatakan hebat. Itu pengakuan Paulus, Bang. Jadi kalau Anda tidak berzina, Anda tidak mencuri, Anda menghormati orang tua, istri Anda bertudung, itu semua adalah perintah-perintah Paulus. Itu bagus. Sayangnya itu perintah manusia. Perintah Tuhannya sudah dibatalkan. Itu menjadi bapakmu, dan kau ingin melakukan keinginan bapak. Makanya muncul masalah. Ini Yesus dipersembahkan atas perintah siapa? Ternyata ketika kita menelaah lebih jauh, pengajaran-pengajaran tentang Yesus menebus dosa dengan darah, Yesus menebus darah dan seterusnya, itu ada perkataan-perkataan yang tidak terlontar dari mulut Yesus itu sendiri. Contoh misalnya, Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di Taurat bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari. Ternyata tidak ada tertulis. Berarti itu bukan pengakuan Yesus, perkataan Yesus. Karena Yesus tidak mungkin berbohong. Tapi pengakuan orang-orang yang menginginkan Yesus ini menjadi Tuhan, oleh karena dia telah mati di atas tiang salib. Makanya ajaran ini diajarkan kepada Romawi Yunani, bukan kepada Yahudi. Itu aja poinnya, Bang. Bahwasanya Tuhan mengajarkan mempersembahkan korban hewan, bukan mempersembahkan korban manusia. Tetapi Paulus kemudian mengajarkan korbannya adalah manusia, dan itu Anda aminkan. Silakan. Valentino, selamat malam. Oh, Bang, Valentino dibuka gitu. Udah yang pergi sendiri. Aku nggak ini. Bang Rey kali mau nanya, silakan. Bang Valentino silakan. Iya bang, malam bang. Apa mau Saya cuma ngajak? mau Silakan, berkomentar tentang Bang Zuma sedikit, boleh ya bang? Oh ya silakan Bang Rey. Kalau Iya, menurut silakan. saya Bang Silakan. Zuma ini kristologi mantap, hebat. Tapi kalau saya ibaratkan Bang Zuma ini seperti orang Amerika menyanyikan lagu perjuangan Indonesia, bisa lafalannya paham, tetapi tidak menjadi bagian dari situ, tidak menjadi bagian dari orang Indonesia. Tahu untuk menyanyikannya, tapi tidak menjadi bagian. Bang Zuma itu tekstual sekali, tapi tidak memahami konteksnya, konteks dari setiap ayat-ayat yang Bang Zuma pahami. Kadang kalau menurut saya, kita dalam membaca Alkitab, kita harus menganggap Alkitab itu goib, Bang, penuh dengan mistisme. Tidak harus 1 tambah 1 dengan 2, tidak, Bang. Menurut saya loh, saya pribadi, saya juga mengajarkan pada anak-anak saya begitu. Kita harus menganggap Alkitab itu goib. Bahasa, jangan mengharapkan nalar kita, orang yang bodoh, orang yang berdosa ini selalu harus mengerti. Untuk mencari padanannya dalam membaca Alkitab, dalam mencari kebenaran Tuhan, dalam menuju ke surga, bukan hanya kitab, Bang, tetapi kehidupan ini juga. Mungkin juga bisa kita lihat dari lawan kita, mungkin juga bisa lihat dari teman-teman sahabat atau alam itu sendiri. Begitu, demikian. Iya, jadi kalau saya adalah orang asing yang kemudian bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, sedangkan orang Indonesia sendiri tidak hafal Indonesia Raya, itu lucu dan menggelikan, Bang. Jadi kalau hafal Indonesia Raya saja tidak bisa, bagaimana dia bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik? Kalau memahami tentang Indonesia Raya saja dia tidak ngerti, gitu loh. Justru ini lucu. Jadi itu adalah salah satu alasan. Oh, Bang Zuma itu secara teks bisa, tapi dia tidak mengerti apa yang terdapat dalam kandungan teks yang dia bacakan. Kalau saya kebalik, Bang. Bagaimana mungkin seseorang itu paham tentang apa yang tertulis, kalau yang tertulis aja dia nggak paham? Bagaimana dia mengerti sebuah narasi, kalau narasi itu aja dia nggak ngerti? Bagaimana dia mau menguraikannya sementara dia nggak ngerti? Gitu. Itu salah satu cara, metode untuk melemahkan. Tetapi itu tidak bisa menyelamatkan Anda.
Tidak bisa menyelamatkan Anda. Hanya bisa koar-koar. Ketika orang Amerika menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya, misalnya, orang Indonesia yang nggak bisa menyanyikan lagu itu cuma koar-koar, marah, menggerutu, menghantamkan kepala ke tembok. Itu apa gunanya yang kayak gitu-gitu? Yang kita butuhkan adalah orang Amerika menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita lebih lantang menyanyikan dan kita lebih mampu menjabarkan item-item apa yang dimaksud dalam kandungan Indonesia Raya itu. Tapi kan kenyataannya kagak. Anda tidak lebih paham Bible dari saya, kan gitu maksudnya. Kenapa Anda tidak paham Bible? Tidak lebih hafal kali Bang. Enggak lebih paham, bukan hanya sekedar Bukan lebih hafal. Oh. Paham pun kagak. Coba. Paham pun kagak. Saya tidak, kalau saya tidak menghafal. Bagi saya itu Tapi, membaca Bible Anda paham enggak? dihafal. Saya Oke, paham, baik. Bang. Saya Mari kita memahami uji. sekali. Mari kita uji. Baik. Matius 8 nomor 4. Nanti dulu sebentar. Sebelumnya, kalaupun abang sebagai di posisi penguji, jangan berharap kita sama bang. Cuma itu doang. Ya, lanjut. Nah, justru karena kita tidak sama, kelas kita bisa diuji. Matius 8 nomor 4, Yesus mengatakan, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Ngason bentar. Jangan kau katakan kepada mereka, lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Sekarang menurut pemahaman saudara, Yesus memerintahkan kepada orang-orang ini pengikutnya mempersembahkan hewan atau mempersembahkan manusia? Menurut saudara, terkait dengan pemahaman saudara. Hewan bang. Dia Hewan. menyampaikan kepada Hewan. orang Israel, orang Yahudi. Oke, berarti hewan kan? Tapi Yesus perintahkan hewan. Nah, Hewan. terus mana perintahnya Yesus untuk mengorbankan manusia? Saya ceritakan. Ada seseorang Silakan. yang meminta anaknya untuk disembuhkan. Yesus menolak karena dia hanya diutus untuk domba-domba Israel. Oke. Terus dia bilang, tetapi kami orang Kanan memakan remah-remah itu. Menurut saya pribadi, saya yang bukan orang Yahudi tapi Enggak begitu ayatnya, Bang. Aduh, Abang ini gimana sih? Ayatnya bukan makanya begitu. kan saya bilang, Bang, saya Yesus tidak berkata hafal. tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Lalu kata perempuan Iya. Kanan itu benar Tuhan. Tetapi Mengambil anjing itu remah-remah. makan remah-remah yang jatuh dari Nah, meja itu Tuhan. maksudku. Yang Itu penting Matius Anda 6, Matius tidak perlu tekstual, Bang. 15 ayat 26. Tidak perlu tekstual, yang penting Anda kan paham maksud saya. Artinya untuk orang Iya, iya, Yahudi iya, dan iya. orang non Yahudi, Yesus itu ada perbedaannya, Bang. Saat dia masih hidup, kita harus memahami dulu mana perintah untuk Sekarang orang gimana Yesus mengajarkan Mana yang bukan? orang Israel, Bang? Loh, tadi kan saya bilang orang di saat itu di Israel itu banyak dari bangsa-bangsa yang bukan Israel. Yesus tidak Ya. menolak kalau memang ada perasaan gini, Bang. Yesus itu tiap hari adu jidat dengan orang Yunani ya. Adu jidat itu maksudnya ketemu muka gitu. Tapi Yesus tuh nggak pernah mengajarkan ajarannya kepada orang Israel itu. Nah, terkait dengan perempuan itu, Yesus tidak sedang mengajarkan apa-apa. Di situ hanya sekedar menolong saja. Ibaratnya begini, ya, saya mau pergi Jumatan misalnya, ada orang Kristen kecelakaan. Lalu saya tolong, apakah saya sedang mengajarkan Islam kepada orang Kristen? Tidak, itu dalam konsep kemanusiaan. Yesus tidak Itulah, mengajarkan apa-apa di situ, Bang. Maaf Mbak ya. Di dalam perjanjian lama pun ada kisah seperti itu. Ada orang-orang yang bukan Israel, tetapi masuk di dalam kumpulannya itu. Emang di situ ditulis, ada kamu usah mengajarkan orang-orang yang bukan Israel? Firman-firman 10 hukum tidak, Taurat tidak. Kemana orang-orang itu yang bukan orang Tapi Israel? perlu Anda ingat, di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus memanggil 12 muridnya dan berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang asing atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Jadi Yesus sama sekali tidak punya inisiatif untuk mengajar orang di luar Israel. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 5, 6 ya sampai 7, di situ ketika Paulus dan rekan-rekannya melintasi tanah Pergia dan Galatia, Roh Kudus mencegah mereka, dan di ayat 7-nya Roh Yesus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Coba Ya, analoginya begitu. Dor, selamat datang di kebenaran. ajarannya Analoginya kepada orang seperti di luar Israel, Bang. Nggak ada itu. Analoginya seperti itu. Memang tidak dikatakan, makanya kan saya bilang jangan terlalu tekstual. Saya memahami Alkitab tidak tekstual. Loh, kok nggak tekstual? Sola scriptura dong kalian. Bentar, Agama itu Mbak. harus mistis, Ya. Mbak. Di dalam Amsal Agama itu 5, harus kita pahami di dalam dengan Amsal mistis. 3 ayat
ayat 5. Dan goib. Percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Saya melihat Anda ini hanya berdasarkan pengertian sendiri, tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Tidak begitu kan saya. Betul, sudah mendapat kebenaran. Tekstual. Jangan terlalu tekstual memahami Alkitab. Dilarang di dalam kitab Anda berpengertian sendiri, itu dilarang. Amsal 3 ayat 5. Kan jelas sekali di situ, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Anda mengatakan Yesus mengajarkan ajarannya kepada orang lain hanya berdasarkan asumsi, tidak secara tekstual. Jadi apakah yang secara tekstual itu akan dikalahkan dengan asumsi? Tidak bisa, tentu lebih kuat yang secara tekstual, Bang. Itu bagi Anda para scholar, para kristologi, para ahli. Tapi kalau bagi kami, Apa sih ukuran kebahagiaan? Kebahagiaan bisa sangat besar, meski berasal dari hal kecil. Camilan kecil dengan kepedulian besar. Nikmati lebih banyak lagi di Kindle.com. Bagi kami yang memahami beragama secara mistisme, secara goib itu tidak bisa tekstual, tidak bisa pemahamannya sama seperti Anda semua. Tidak ada. Berarti Anda Yang selalu melanggar kitab Anda orang-orang sendiri. seperti itu. Mungkin juga di Islam Nah, kalau juga ada. begitu Anda melanggar kitab Anda sendiri, Bang. Jelas-jelas dilarang berpengertian sendiri, Bang. Monggo Aki Juma lanjut. Tapi kita diberikan akal budi. Bahaya itu kalau Anda menilai. Bang, kalau Anda bawa akal budi itu bahaya. Berdasarkan tekstual, maka tidak ada gunanya kita. Nggak usah pakai kitab. Gini. Tidak. Anda mengatakan saya gini. Maaf sekali. Maaf sebentar. Kalau abang tadi bilang buat apa gunanya tekstual, buat apa gunanya kita. Sekarang begini. Allah, Tuhan menciptakan dunia ini ribuan tahun. Masa cukup sih dengan kitab itu dirangkum segala hukum-hukumnya? Semuanya itu harus kita cari keluar. Kita harus out keluar, Bang. Alam ini, musuh-musuh kita, Terus teman hukum kita, itu Anda yang kehidupan menentukan. kita nilai, kita ambil dari situ semua. Menurut saya, Terus hukum tidak itu- mungkin lah satu kitab itu cuma ribuan lembar, itu ratusan ketentuan lembar Anda doang atau ketentuan mencakup, Tuhan? menyelesaikan apa kehendak Tuhan. Jadi hukum syariat Ketentuan itu Tuhan Anda yang maksudnya tentukan atau cukup Tuhan yang itu tentukan? satu buku. Tidak, Hukum Bang. syariat Saya Anda yang menurut tentukan. kalau saya kami Al-Quran Islam syariat itu fleksibel, Bang. Syariat Nggak bisa itu fleksibel. kalau kami fleksibel. Al-Quran cukup. Hukum Tidak. jangan dibuat-buat sendiri. Nah, bagi Anda cukup, Buat silakan peraturan. jelaskan kenapa bumi terus mengembang, universe terus mengembang. Adakah di kitab, adakah hukum kuantum di Alkitab atau di Al-Quran? Tidak, Bang. Kita harus memandang keluar, Bang. Apakah semua Al-Quran bisa menjelaskan semua fenomena alam? Tidak. Apa Alkitab? Saya juga mengakui tidak. Saya kadang-kadang berdebat dengan orang ateis sampai terdiam saya suruh menjelaskan apa. Cuma saya meyakini tidak semua ada di Alkitab. Kita harus mencari keluar. Jadi mohon maaf aja kalau yang tekstual saya tidak bisa, saya tidak hafal. Yang jadi masalah itu, Bang, justru asumsi Anda nabrak kitab Anda gitu loh. Itu yang jadi masalah. Anda boleh berasumsi asal jangan bertentangan dengan kitab Anda. Nah, Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri. Jelas-jelas Yesus mengatakan tidak boleh memberitakan Injil ke luar bangsa, ya kan, ke luar bangsa Israel. Anda berasumsi boleh, padahal tidak ada seperti itu. Gitu loh. Bahkan dalil-dalil sudah saya tunjukkan tadi, baik berdasarkan kisah para rasul, berdasarkan Matius, ya, jelas-jelas Yesus melarang memberitakan Injil kepada orang di luar Israel. Kenapa? Karena Injil itu hanya untuk bangsa Israel saja. Makanya dikatakan di dalam Matius 15 ayat 26, tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Jelas loh. Ya, roti itu ajaran anak-anak Israel, anjing di luar Israel. Jadi orang di luar Israel tidak layak mendapatkan ajaran Yesus. Jelas ayat itu. Jadi setelah tahun 33 setelah kematian Yesus, seluruh dunia sampai dengan datangnya Muhammad itu orang semua agamanya apa, Mbak? Orang agamanya apa di luar kalau misalkan Yesus hanya untuk orang Yahudi sampai kedatangan Muhammad yang katanya agama universe, itu orang manusia di sedunia saat itu agamanya apa? Ada agama lain kah? Di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan wadikuli kaum minhab. Tidak
suatu kaum pun yang tidak diberi utusan. Maka mereka mengikuti utusan-utusan yang telah dikirimnya itu. Kita paham lah ya, saat itu negeri Cina sudah maju, sudah banyak penduduknya. Jadi mereka sama sekali nggak ada utusan datang ke sana kah? India mungkin sudah, India, Cina. Di dalam Al-Quran jelas ada sekali, ya? tapi tidak disebutkan siapa utusannya, disebut secara global. Walikuli kaumin had. Berarti tidak lengkap dong. Loh, nah nanti yang lengkap itu Nabi Muhammad itu untuk seluruh alam. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sementara nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifatnya lokal. Yesus nabi lokal, Musa nabi lokal, Daud nabi lokal. Hanya Rasulullah lah yang menjadi utusan seluruh bangsa. Begitu, Bang. Oke deh. Terima kasih semua. Bang Wan, makasih ya. Saya turun dulu nih, ada kerjaan sedikit. Kok pada diam? Enggak lagi cuma Pak Ustadz Romi. Iya, jadi benar, perintahnya yang antum sebutkan tadi di Amsal 3 itu bukan untuk dia, kan itu kan bukan kitabnya, itu kitab agama Yahudi tuh, Bani Israel. Jadi kalau misalnya dia tidak jadikan itu sebagai dasar pijakan, ya dimaklumi. Terus yang kedua, wujud dari keputusasaan kemudian tidak mendapatkan apa yang menjadi poin-poin yang ada di dalam akal yang disisipkan oleh Tuhan, itu tidak ditemukan di dalam kitabnya, sehingga larinya kepada sisi gaib. Kalau di Al-Quran itu kan jelas, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kan Al-Quran itu jelas bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang Allah turunkan dan agar berlaku kepada seluruh manusia. Itu jelas itu. Jadi apapun yang kemudian Allah yang manusia butuhkan terkait dengan hubungannya kepada Tuhan dan hubungannya kepada sesama manusia, sesama makhluk, itu sudah termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Makanya kesempurnaan tentang ajaran syariat itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam, dan itu tidak ditemukan pada umat lain. Makanya dalam surah Al-Maidah ayat 3 ya jelas kesempurnaan ajaran Tuhan itu finalnya pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas itu. Nah, keputusasaan terhadap ajaran yang kemudian tidak memperlihatkan sisi di mana apa yang ada di dalam kitab tersebut bisa searah, sejalan, seirama dengan akal manusia, menyebabkan pengikut-pengikutnya, pemilik kitab ini melepaskan diri dan kemudian dia lari kepada halusinasi, takhayul, khurafat, hal-hal yang kemudian tidak berdasar terhadap kitab yang mereka pegang. Kenapa? Karena kitabnya memang tidak memberikan pengajaran yang sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Akalnya mengatakan apa, kitabnya juga mengatakan apa, dan pasti berlawanan gitu. Kalau dia mengikuti arah kitab, maka jatuhnya imani saja. Dan itu akan mempraktekkan 1 Korintus 4 nomor 10. Itu pasti. Ya, karena itulah kemudian ya cara untuk membela diri ya percaya kepada hal-hal yang gaib, dalam hal ini keluar daripada apa yang ada di dalam kitabnya mereka. Saya kira begitu sih kalau menurut saya. Pada mental Nelson, pada mental sendiri. Nelson ada yang mau tanya, silakan Nelson. Ada tanggapan? Mau ditanggapi silakan. Saya tidak mau tanya sih. Ini mengenai apa ya? Saya baru memantau saja ya. Kira-kira apa yang, karena saya lihat ini kan dialog Kristen naik, saya tidak begitu bertanya apa ini. Kristen boleh naik bang, gitu. Dialog. Dibahas apa begitu? Oh, iya, dialog tentang apa? Siapa yang ngomong, Bang?
Bang Nelson, Bunda, itu nih. Oh, Bang Nelson. Bang Nelson, selamat malam. Bang Nelson mau ngebahas tentang ketuhanan. Silakan, Bang Nelson. Kirain ini udah hilang. Ya, tentang Ini ketuhanan. aku sholat 5 menit ini. Bang Nelson Muslim atau Kristen? Saya Kristen. Oke, silakan Bang Nelson. Tanya-tanya sama Hafiz Bible. Kita punya Hafiz Bible yaitu Pak Desugi. Kita punya saudaranya Yesus, Bang Zuma, dan saya istrinya Yesus. Silakan. Jadi ini maksudnya dalam diskusi ini saya pikirnya supaya kita lebih lebih elegan dalam berdiskusi ini, supaya namanya orang-orang yang berintelektual ya. Saya lihat di sini semua pada pintar-pintar. Jadi kalau memang kita adalah orang yang arif, bisa kita ngomong, artinya tidak menjelas satu dengan yang lain. Kalaupun mungkin ajaran agama kita Tunggu Pak, ini bukan room curhat Pak, jangan teknis yang Bapak bahas, kita masuk substansi aja. Bang Zuma mungkin ajukan pertanyaan aja kepada Bang Nelson ini biar lebih mengkerucut gitu. Nanti dia curhat Bang. Iya, boleh ya. Oke, siap. Baik. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim itu pencipta langit dan bumi ini itu maha hidup gitu ya. Ya, Sementara di dalam pengajaran saudara, dalam hal ini agama Kristen, mengakui bahwa Yesus itu yang adalah Tuhan itu mengalami kematian. Itu gimana itu mendamaikan antara akal sehat Anda yang jelas mengatakan bahwa Tuhan mustahil pernah mati, meski sedetik, apalagi 3 hari 3 malam. Nah, sedangkan terbukti Yesus itu pernah mati. oke. Di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 58 jelas sekali di situ. Allah yang menghidupkan kemudian. Ya, gimana itu Bang? Anda kok punya Tuhan bisa mati gitu? Ya, kalau di situ bukan Tuhan yang mati, kan tidak tertulis Tuhan mati. Suaranya kecil banget Bang, bisa dibesarin Bang. Maksud saya, kalau kuat nanti dikirain saya bentak. Jadi begini, Bang. Nah, Ya. tahu kita kok keras bentak dengan keras berargumen itu beda Bang. Oke, Bang, jangan dipotongin dulu, Bang. Ini kan saya mau jawab dulu. Iya, suaranya dikerasin dong. Oke, mohon maaf, Bang. Ya, pelan-pelan, Bang. Ya, santai. Ini kan diskusi. Jadi di situ dalam Alkitab itu tidak mengatakan Tuhan mati, Bang. Yang dikatakan itu Yesus. Gitu, Bang. Kecil banget suaranya. Ya, kan Anda mengatakan bahwa Tuhan di Alkitab nggak ada Tuhan mati. Coba buka di dalam Lukas 24 ayat 3 Bang. Sabar, pelan-pelan ya, Bang. Saya lihat ini, Bang, ini ngegas banget. Kecil banget suaranya weh. Suaranya gitu. Suaranya memang gitu, Pak Desugi. Kedengaran nggak? Kedengaran. Saya lihat ini, Bang, ini terlalu ngegas. Tadi Lukas berapa, Bang? Lukas 24 ayat 3 Bang. 24 ya? Ya 24 Ya. Nomor 3. Nomor 3, oke. Oke, saya baca ya, Bang, ya. Nah, Dan kan saya baca dulu, Bang. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. nah itu dia. Ya, bagaimana ini, kenapa, Bang? Nah itu katanya tadi Tuhan tidak mati, tapi di situ dikatakan Tuhan jadi mayat Bang. Begini, Bang, ini kan teks ya, Bang. Tekstualnya ini, Bang. Kan murid-muridnya kan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Bang. Begitu, Bang. Ya, yang mati katanya tadi bukan Tuhan. Ya, Tapi ya. ternyata di kitab saudara yang mati itu Tuhan.
begini bang, ini bukan tertulis tentang kematian Tuhan, tapi kematian Yesus. Iya, tapi Yesus itu kan dikatakan sebagai mayat. Mayat Tuhan. Iya. Coba Anda lihat. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Tuhan kok punya mayat? Ini kan dari kata kurios kalau tidak salah ya bang. Ya, sama juga ketika Iya, dikatakan itu kan kata dengan kata lain itu juga arti lain juga itu Tuhan bang. Ya. giliran ini Bang, giliran dikatakan kau menyebut aku guru dan Tuhan. Iya. Itu kan Jadi begini, kan pengakuan murid-muridnya Tuhan Yesus, Bang. Jadi di sini Bung bukan Tuhan tapi Tuan. Iya kan kalau dikata kurios kan, tapi Tuhan itu kan kata sang pemilih. Ya kan, kalau di mana-mana kalau namanya Tuhan kan berarti namanya Tuhan itu kan orang yang memang dihormati. Yang artinya orang yang berkuasa. Ya maksudnya gini, jadi yang mati ini manusia ya. Ya? Yang mati ini manusia, bukan Tuhan. Iya, Pak. Nah, kemanusiaan yang mati ini itu diciptakan atau tidak? Tidak, Pak. Dia kan roh dia. Enggak, bukan. Yang mati ini manusia kata Anda. Benar. Nah, apakah yang mati ini yang adalah manusia itu adalah ciptaan? Bukan ciptaan, Bang. Kenapa bisa? Tuhan. Berarti Tuhan kalau bukan ciptaan. Ya. Kalau Begini, bukan Bang. ciptaan Kalau berarti kita mengartikan secara hurufiah ya. Ya kalau kita lihat, kita baca seperti ini, ya Yesus kan datang dalam dunia ini sebagai manusia untuk datang menyelamatkan manusia. ya itu dia maksudnya Tapi kalau- kemanusiaannya ini ciptaan atau bukan? Ya, dia kan lahir lahir melalui kandungan Maria. Itu kan dari roh, Bang. Iya, itu roh ya roh, tidak mungkin roh menjadi daging. Yang jadi permasalahan ini dagingnya ini ciptaan atau bukan? Yesus bukan diciptakan. Ya. Bukan diciptakan, Bang. Berarti kalau Yesus bukan, Diciptakan berarti dia Tuhan, Bang. Berarti Tuhan Anda mati. Ya, memang dia Tuhan 100%, dia manusia 100%. nah Oh, kan manusia 100% ini ciptaan atau bukan? Ya, Manusia 100%, berarti dia ciptaan kan? bukan. Loh. Bukan ciptaan, Pak. Tapi dia 100% manusia. Kalau ciptaan kan dari bini itu kan melakukan hubungan antara suami istri, Bang. Kalau dia bukan ciptaan, lalu kenapa dia mati? Begini, Bang, kan tadi makanya saya sudah jawabkan, Bang. Bukan Tuhan yang mati, tapi manusianya itu, Bang. Nah itu dia, sisi manusianya ini yang ditanya. Apakah sisi manusia yang mati ini adalah ciptaan? Makanya tadi kan, Bang, saya jawab sama Abang. Kalau Abang pakai analisa Abang itu, asumsi Abang itu, bakal Kok tidak jadi bisa. asumsi? Kok jadi saya asumsi, Bang? Anda memfitnah saya, bukan asumsi. Saudara sendiri yang mengatakan Yesus itu yang mati sisi kemanusiaannya. Nah yang saya tanya, sisi kemanusiaan ini apakah ciptaan atau bukan? Anda katakan bukan ciptaan. Berarti kalau dia bukan ciptaan, berarti dia bukan 100% manusia. Ini, Pak. Betul ya, memang tadi dikatakan bahwa dia harus sebagai manusia untuk Nah. menyelamatkan manusia. Sebagai manusianya ini ciptaan atau bukan? Bukan, Bang, itu sudah jelaskan dalam Alkitab kan tertulis bukan ciptaan. Kalau dia bukan ciptaan, lalu kenapa dia mati? Tuhan kan tidak bisa mati, Bang. Kalau Allah kan berkuasa, dia kan maha kuasa, Bang. Ya baik, kalau kita pakai logika kita ya.
Allah kan maha berarti dia kuasa. bisa Bisa aja kan, bisa aja dia, ya kan maksudnya kan dia bisa aja jadi manusia kan, dia Tuhan. terus bisa aja dia mati. Bukan seperti itu bang. Kalau kita Loh. berbicara dari sisi manusianya tadi bang, ya kan? Iya, saudaraku gini, saudaraku. Jadi dia itu kan Tuhan Anda menjadi makhluk, menjadi manusia, 100% manusia. Kemudian dia mati. Yang mati ini ketuhanannya atau kemanusiaannya? Ya, manusianya Tuhan nggak bisa mati bang. Tuhan nggak bisa mati. Berarti yang mati ini bukan Tuhan. Iya, bukan Tuhan. Nah, yang bukan Tuhan ini berarti ciptaan. Oh bukan bang, inilah makanya tadi persepsi. Bagaimana ceritanya? Dia bukan Tuhan, tapi dia bukan ciptaan. Gimana ceritanya? Bang, ya saya bukan menuduh abang, tapi kalau lihat dari cara menjawabnya abang ini, abang sudah berasumsi. Abang mengatakan yang mati ini bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, berarti dia ciptaan. Bukan bang. Loh, ada tidak? Dengarkan saya bang. Ada tidak di luar Tuhan yang bukan ciptaan? Ada nggak? Ya. Ada nggak di luar selain Tuhan itu yang bukan ciptaan? Ya di luar Tuhan ya ciptaan lah bang. Berarti di luar Tuhan itu adalah ciptaan. Berarti yang mati ini di luar Tuhan, yaitu manusia. Berarti dia ciptaan. Susah kali bang. Oke, maksudnya begini bang. Kalau abang bilang seperti itu, saya jawabnya dari kitab kami bang. Ya, kalau dalam kitab kami Yesus itu bukan ciptaan bang. Kalau abang bertanya kali-kali. Di mana dikatakan di kitab Anda Yesus bukan ciptaan? Di dalam Matius pasal 1 ayat 23 sana bang. Ya. Matius berapa? Matius pasal 1 bang. Coba kita lihat, coba baca. Iya, silakan. Anda bacakan. Itu berbicara tentang silsilah. Ya justru kalau ada silsilahnya dia ciptaan, Bang. Nah, dengar dulu, Bang. Kan saya baca ya, dulu. Ya, kalau nggak percaya, itu kan berbicara tentang silsilah itu. Jangan emosi, Bang. Jangan emosi. Memang saya begini ngomongnya kok emosi, Bang. Jangan emosi, Bang. Apa rupanya? Enggak. Iya. Emosi, Bang, ya. Tidak ada emosi, Bang. Santai, Bang. Kalau Bang baca abang ngomong saya. Kalau Abang Berarti emosi. Gue tadinya nggak pengen ketawa, jadi ketawa. Bang Andi ketawa juga rupanya. Marahnya gitu gimana marahnya ya? Bang Nelson kencangkan suaranya biar kedengaran. Suaranya kayak minoritas, merasa Ya udah, tertindas. serahkan ke Bang Handi lah ini nih. Temannya Bang Handi. Satu kelasnya Bang Handi ini. Saya bikin kopi dulu, Silakan Bang Handi. Nggak masalah. Enggak, sebenarnya tadi pertanyaan lompat Bang Juma. Saya dulu begini. Bang Nelson, apakah manusia itu ciptaan? Kalau manusia, ya manusia ini ciptaan. Ya. Kalau manusia, Pak. Ya, manusia ciptaan ya. Oke, yang mati itu tadi Tuhan atau manusia? Begini, Bang. Ya, jangan. Kena dia. Ulang. Ini kalau sudah bilang seperti itu. Dokter Handi, pelan-pelan ya. Pasien kita kali ini agak mengalami keterguncangan. Jadi ini logika versus logila katanya. Itu kan dengan keyakinan saya. Logika versus logila. Ini Bang Nelson, bentar sedikit Bang Nelson. Ya, kalau Bang Anda Nelson, meyakini ketika Yesus mati itu bukan sebagai Tuhan, maka penyaliban Yesus itu sia-sia, Bang. Tidak ada gunanya. Karena tidak mungkin manusia mampu menanggung seluruh dosa manusia. Nah, kalau menurut Yesaya 63 ayat 9, yang menjadi penebus itu Tuhan itu sendiri. Bukan kita, bukan utusan. Gitu loh. Maka kalau dia mati sebagai manusia, statusnya adalah utusan hamba. Matius 12 ayat 18. Ya. Sehingga kalau dia mati sebagai hamba, gugur penyaliban Yesus. Nggak ada gunanya, Bang. Lanjut. Iya, Pak. Saya belum kelar tadi, Bang Nelson. Manusia itu ciptaan ya?
Manusia ciptaan bang, benar, Manusia, benar. iya. Oke. Yang mati Saya di setuju tiang kalau abang manusia iya, udah. ciptaan, ciptaan. Iya, ciptaan. Yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia? Ini bang, kalau di kayu salib itu, kalau namanya kata Tuhan bang, Tuhan itu tidak Bukan mati, itu yang Bang. saya tanya. Iya, yang mati di salib manusia atau Tuhan? Manusia bang. Oke, manusia itu Gugur. manusia itu ciptaan atau bukan? Ya, Manusia itu ciptaan atau bukan? ciptaan bang. 1000 kali abang bertanya, saya tetap akan jawab seperti itu. Coba Anda berpendapat atas pendapat Anda sendiri, silakan. Maksudnya pendapat saya sendiri, maksudnya pendapat apa? ini? Silakan berpendapat atas pendapat Anda sendiri, coba. Silakan Bang. Ya, itu. Silakan, Bang. Mengenai apa? Mengenai manusianya, apa manusia siapa? Manusia atau Ya, Tuhan? manusia kan tadi adalah ciptaan, yang mati adalah manusia, artinya Yesus adalah ciptaan. Tidak, kalau Yesus bukan ciptaan. Kalau Coba ketawa dulu. Bang Bes mah lucu ah. begini bang, kalau abang berputar-putar tentang namanya Tuhan Yesus, saya tidak akan menyangkalinya bang. Iya. Benar bang. Sekarang begini bang, buktikanlah kalau memang Tuhan ya dalam agama abang-abang ini ada, seperti apa itu Tuhan abang-abang itu? Ya Tuhan itu ada, lihat ciptaannya bang. Seperti adanya Tuhanmu itu kan. Kalau tidak ada sang pencipta alam semesta, tidak ada pencipta manusia, Tuhanmu nggak ada. Apalagi ibunya Tuhanmu. Itu buktinya bang. Karena di pencipta dalam alam dengar dulu, karena pencipta alam semesta itulah menciptakan alam semesta dulu, terus dia ciptakan manusia, dia ciptakan Bunda Maria, kemudian dia memberi roh ke dalam rahim Bunda Maria, lahirlah Tuhanmu. Itulah engkau Tuhan, itu yang dimaksud dalam ciptaan itu. Hah? roh itu siapa bang? Roh itu untuk menghidupi Yesus, kalau nggak ada rohnya dia mati. Enggak, saya mau tanya roh itu siapa bang? Ya roh itu ada dalam diri manusia bang, untuk menghidupi manusia bang. Ini bukan itu Siapa? saya Siapa? bang. Roh ayah Roh atau yang roh- oleh Maria itu bang. roh dari Tuhannya Bunda Maria. Dia pakai betes. Kalau dalam penafsiran dari hermeneutik, Hermeneutik udah tinggi mulu ini hermeneutik, pakai segala hermeneutik lagi nih. Waduh. maksudnya kalau dalam agama Kristen tidak seperti itu bang. Jadi sebagaimana kalau di Kristen? Kalau dalam Kristen bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri bang. Oh. Jadi Bunda Maria mengandung siapa? Tuhan. Oh, jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Iya kan dalam Matius pasal 1 ayat 23. Ya, tapi sudah kenapa jelas. kalau Bunda Maria mengandung Tuhan, kenapa yang mati manusia? Begini bang, makanya tadi kan saya putar ulang lagi ini. Coba diputar ulang deh, coba diputar ulang. Iya. Maksudnya kalau Tuhan kan tidak bisa mati bang. Terus yang mati siapa? Manusianya Tuhan. Manusianya Tuhan. Bukan, manusianya. Coba. Salah ngomong saya, manusianya bang. Iya, salah ngomong. Ulangi. Manusianya bang. Ya, manusianya. Apakah manusia itu ciptaan? Manusia, semua manusia ciptaan bang. Oh, Benar. berarti yang mati tadi itu ciptaan ya? Semua manusia yang mati itu tetap ciptaan. Iya, berarti yang mati tadi manusia itu ciptaan ya? Kalau namanya manusia Yesus itu bukan ciptaan bang. Kecuali Yesus. Ada-ada aja lu ah. Benar bang. benar, Ini benar. dalam, ini kan dalam. Nah itu kan Lucu banget Udah nih abang, bang, kan? lucu Nelson nih. Ya, tapi Nelson cukup menghibur kita malam hari ini. Orangnya top dia. Iya bang, betul. Top dia. Makasih Top ya, dia. Bro Nelson. saya sih tidak. Cuma saya ini banyak belajar bang. Saya ini orang Oh, iya. yang suka Iya, belajar. harus belajar. Kalau Harus. memang ini namanya doktrin, namanya keyakinan kita kan bang, nggak bisa kita paksa kan. Betul, Sesuatu betul. yang kita kepercayaan itu perlu kita harus dapati dengan yang memang kita harus alami bang. Iya. Iya kan, sesuatu yang kita harus alami dan dapati yang betul-betul mengarahkan kita kepada sang Bang penyelamat Nelson, itu.
Bang Nelson, kamu tahu nggak Kalpanax? Kalpanax kan bukannya obat Itu obat Bang luar Nelson. apa obat minum? Bang Nelson, Iya, bagaimana kalau saya buktikan di ciptaan, Bang? Silakan Saya Bang. tunjukkan ayatnya. Silakan Bang. Di dalam Oke, Wahyu mana 3 itu? ayat 14. Dan tuliskanlah Wahyu. kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa yang diciptakan Allah pada permulaan itu? Pelan-pelan. Wahyu 3 Ustaz. ayat Ya. 14. Dan tuliskanlah Wahyu 3 ayat 14, kepada Ustaz. malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa di situ? Itu bukannya Wahyu 3:14. Nelson, pengwahyuan Wahyu 3:14. Wahyu 3 14. Tiga Wahyu 3 angka. 3 angka, jangan pasang 4 angka, 3 angka itu. iya. Wahyu 3 nomor 14 ya. Iya. Ya, Oke. Saya baca ya. Oh, ini kepada jemaat yang di Laodikia ya. Iya. ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah Ya. firman. Inilah firman, yaitu Yesus ya. Firman itu Yesus. Inilah firman dari Amin. Tuhan, Amin itu Tuhan, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jelas di situ Yesus permulaan dari ciptaan Allah, Bang. Nah, ini abang konotasi katanya bukan seperti itu, Bang. Nah, coba dibaca. Apakah hafalan saya salah coba? Hafalan saya salah enggak? Coba dibaca baik. Tidak salah, Bang. Itu sudah benar yang abang baca. Ini maaf, saya sebut abang ini apa? Abang ini apa? Bible berjalan, Bible berjalan. Berjalan. Single dong. Bible berjalan. Ya. Ya. Minta maaf jangan sampai saya salah sebut ya. Kalau ada kata yang salah jangan Cuma sampai. saya kalau dia berjalan nggak pakai helm. Iyalah Bang, kecuali bawa motor. Iya. Makanya kemarin ditilang polisi. Dia jalan bawa helm tapi dia nggak bawa motor. Gitu. Nah, gara-gara ganjil genap. lanjut. Jadi ya konotasi katanya ini tidak seperti itu, Bang. Itu permulaan dari ciptaan Allah. Dari perciptaannya permulaan dari ciptaan Allah itu maksudnya awal mula ciptaan itu adalah saksi dari yang setia yang Coba benar itu dibaca adalah dulu, Bang. Dibaca dulu, Bang. Dibaca dulu dengan baik. Coba dicermati. Nanti kita kupas per kata. Silakan. Siap. Oke, saya baca ya, Bang ya. Saya baca ulang ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat. Saya baca pelan soalnya di sini di Manado orang sudah pada tidur, Bang. Inilah udah larut. Kalau saya suara kencang nanti mereka marah saya. Saya aja di Papua belum larut malam. Lu Nelson Kenapa nggak ada bagus dong ada Nanti saya tanya siapa di situ Firman. Saya tunggu dulu, Bang, saya baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa saksi yang setia dan benar itu, Bang? Yesus, Bang. Nah, itu dia. Jadi Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Coba dicermati itu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia, Yesus, permulaan dari ciptaan Allah. Itu ciptaan dia. Oke lah, Bang, itu ya. Oke lah, saya ya bisa maklumi aja lah. Kalau memang hermeneutik dari Bang Buset, Liber- hermeneutik. Iya. Kalau tafsiran dari Bang Liber berjalan seperti itu, tapi konotasi kata yang Nggak ada nafsir, Bang. Nggak ada nafsir. Justru saya tanya kepada Anda, siapa saksi yang setia dan benar? Anda jawab Ya. Yesus. Padahal Ya, di situ benar. dikatakan saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Anda jawab Yesus. Secara tidak langsung Anda sudah mengakui Yesus itu ciptaan Allah yang pertama kali. Makanya di dalam Amsal 8 ayat 22 sampai ayat 30 sangat jelas di situ dikatakan, aku telah diciptakan sebelum semuanya ada,
Sebelum gunung-gunung ada, sebelum air Samudra Raya ada, aku telah lahir. Kalau hal seperti begitu yang abang katakan, ya kalau mungkin belum bisa masuk dalam akal pikiran saya ini Pak. Karena kalau konotasi Ya, tidak karena bisa. Anda sudah didogma dari kecil bahwa Yesus itu tidak diciptakan. Padahal ayat Anda sendiri mengatakan Yesus ciptaan. Belum lagi kalau kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang kelihatan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Lagi-lagi Yesus itu adalah ciptaan yang paling utama. Kenapa? Karena sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia telah menciptakan Yesus terlebih dahulu, tapi praeksistensi sebagai manusia. Begitu. Lanjut Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Sudah jawab Nelson. Apa kana? Terima juga. Yang saya tahu saya sih konotasi katanya ini tidak seperti itu. Yang maksudnya ini kan Yesus adalah saksi setia dan benar permulaan dari semua ciptaan itu. Yesus juga bersama-sama. Ya udah, aku ya jadi diciptakan udah daripada kamu ditekan terus. Ya, kalau manusia itu ya diciptakan lah Bang. Kalau Iya, manusia. Iya, tapi kan manusia juga yang mati kan? Manusia mati Bang. Makanannya serasi, panas dalam serasi. Iya, berarti diciptakan itu manusia. Manusia diciptakan. Ya berarti manusianya Yesus diciptakan. Kalau abang menyebut Yesus sudah lain lagi Bang. Yesus kan punya badan sama dengan kita. Masa kitabnya sendiri dibantah? Itu badannya, itu fisiknya Yesus itu nggak diciptakan. Kalau dalam Matius sana kan sudah jelas Bang. Silsilah itu tadi, silsilah itu. Ya bukan, begini. Yesus kan bukan hasil dari hubungan suami istri Bang. Ya, Berarti bukan ciptaan Bang. Berarti Nabi Banyak Adam. Bang. Yang tidak berdasarkan hubungan suami istri banyak Bang. Anda baca di dalam Yohanes 1 ayat 13 coba Bang. Coba Yohanes 1 ayat 13. Yohanes 1 ayat 13. Ya, coba dibaca itu. Tiga Banyak kala. orang-orang yang tidak diciptakan, tidak berdasarkan hubungan biologis Bang. Itu ayat 13. Ya, tuh. Bagus ini, dia punya data. Orang-orang yang diperanakkan, orang-orang jamaah atau tunggal Bang? Banyak. Ya, banyak jamak lah Bang. Oke, dengar baik-baik ya. Orang-orang yang tidak diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya bukan cuma Yesus doang yang lahir tanpa adanya seorang ayah atau lahir tanpa adanya hubungan biologis, Bang. Ini karena di sini disebut orang-orang. Itu jelas jamak. Oke lah. Abang baca Alkitab ini ya oke, saya akui lah. Abang udah buka firman Tuhan ini. Jadi begini Bang, sekarang saya tanya sama Abang. Jadi kalau memang orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki lah, seperti itulah. Jadi adakah perempuan yang boleh hamil di dunia sekarang ini tanpa melakukan hubungan? Baik. Jadi gini Bang, kalau Tuhan berkehendak, wanita tanpa laki-laki bisa hamil. Betul enggak? Bagaimana dalilnya? Bagaimana Bentar, bisa jadi? saya tanya sama Anda. Kalau Tuhan sudah berkehendak, wanita tanpa seorang laki-laki bisa hamil. Bisa enggak? Wah, mustahil itu Bang. Loh, Tuhan berkehendak Bang. Katanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar, tapi Nah, berarti kalau ada wanita tanpa laki-laki bisa hamil mustahil enggak? yang sekarang saya tanya Bang, yang sekarang Tunggu dulu, dijawab dulu. Mustahil enggak itu? Ini saya akan mengarah ke sana nanti. Nanti saya tunjukkan siapa orang-orang yang lahir bukan berdasarkan hubungan biologis. Saya tunjukkan. Makanya saya tanya Anda, kalau Tuhan berkehendak, wanita tanpa laki-laki bisa hamil. Bisa enggak kira-kira?
kalau dalam akal pikiran saya itu nggak bisa, Bang. Nah, berarti Anda membatasi kuasa Tuhan. Oh, enggak juga sih, Bang. Kalau Tuhan berkehendak, apapun yang dikehendaki Tuhan, kalau Tuhan menghendaki batu melahirkan manusia, bisa. Namanya Tuhan Maha Kuasa. Oke, kalau memang karena Bang sudah menyebut tentang Tuhan, ya memang Tuhan itu Maha Kuasa. Sekarang saya bertanya, betul. Bentar, Gimana ini saya sekarang? mau saya buktikan, Bang. Bentar, jangan tanya dulu. Mau saya buktikan ada orang-orang yang lahir bukan hanya berdasarkan biologis. Contohnya siapa? Contohnya Yohanes Pembaptis. Ya, ibunya Yohanes Pembaptis itu mandul. Secara nalar mustahil Elizabeth bisa hamil. Tetapi Tuhan berkehendak. Dia dipenuhi Roh Kudus. Baca baik-baik kitab Anda. Maka Elizabeth pun bisa hamil. Siapa lagi? Sarah, ibunya Ishak. Dia mandul, sudah tua, sudah mati. Haid katanya di situ. Tapi Tuhan berkehendak, maka dia hamil. Siapa lagi? Adam. Siapa lagi? Hawa. Jadi tidak salah di dalam Yohanes 1 ayat 13 dikatakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi bukan cuma Yesus yang terlahir seperti itu. Begitu, Bang. Bang Bebel. Saya setuju sekali dengan Bang Bibir ini. Bang Bibir ini memang sangat pintar. Bang Bibir memang pintar. Saya akui Tadi sekali. Bang Bebel bilang kan, Allah kan Maha Kuasa ya. Iya, Bang. Betul? Nggak ada yang mustahil ya, Bang. Bahkan batu Betul, bisa betul, beranak betul. kan. Nah, terus kalau Tuhan turun jadi manusia, masalahnya di mana, Bang? Nah, ini saya jawab ya. Ketika Tuhan ingin jadi manusia bisa? Bisa. Nah, ya sudah. Apakah kita Kalau bisa langsung- menghalanginya? Tidak. Tetapi ada yang menghalangi Tuhan itu sendiri, Bang. Apa? Sifat Tuhan. Ketika Tuhan sudah berpesan, sudah membuat komitmen bahwa dia tidak akan mengalami perubahan bentuk. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 10-11. Engkaulah saksi-saksiku sejak semula. Ya, engkau tahu bahwa tidak ada Allah terbentuk sebelum aku dan tidak ada lagi setelah aku. Akulah satu-satunya Allah, akulah juru selamat. Di situ sangat jelas sekali Tuhan tidak akan mengalami perubahan bentuk. Jadi ketika dia mau merubah dirinya jadi manusia, dia mencela-mencele. Dia melanggar sifatnya itu sendiri. Tuhan mau jadi apa? Bisa. Tetapi Tuhan dihalangi oleh sifatnya itu sendiri. Di dalam Islam, laisa kamislihi syai'un. Allah tidak seperti ciptaannya. Maka ketika Tuhan mencela-mencele, berubah jadi manusia, dia bukan Tuhan lagi. Karena Tuhan harus konsisten dengan apa yang dia nyatakan. Ya, setuju. Itu Tuhan kami beda dengan Tuhan Abang, ya. Yang Suaranya, Bang. Ini beda. Yang diimani Pak kami Pano, beda. gedein suaranya dong. Kurang jelas ya. Iya, Kurang dekat kencang, dikit, kurang kencang jelas. kurang kencang. Iya, silakan Bang Pano. Iya. Galak dikit nggak, Pemahaman Bang? konsepnya sudah berbeda, Bang. Pemahamannya sudah jauh berbeda. Yang dibacakan Pak kita- Desugi itu konsep di Bebel Anda loh tadi. Iya, kalau Anda mengatakan pemahaman Anda berbeda, tunjukkan dalil di mana Tuhan itu akan jadi manusia. Berjanji akan menjadi manusia. Mana? Sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Oke. Tunjuk nubuatan Tuhan yang dia akan menjadi manusia. Tunjuk. Nah, ini harus buka Bible. Nah, Sedangkan Anda kita ngomong saja umat- gimana? umat awam gitu loh. Saya insya Allah tahu. Silakan. Oh, itu nanti aja. Kalau yang masalah Bible kita awam ya. Kalau Bible jemaat biasa ya baca tapi tidak mendalami gitu. Itu ada Kalau suruh 7 ayat harus buka satu persatu. Waduh. Gitu. Loh, saya orang Islam aja lah. Langsung tahu dalilnya loh, Bang. Ya, Bibel, Bang. makanya saya salut, Buka-buka, Bang. salut sama abang ini. Salut juga. Sampai sempet-sempetin Ya udah deh, saya serahkan Bang Ami deh kalau gitu deh. Monggo Bang pasal Ami. 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14 itu sudah dibuat. Oke, Bang. Anda membawa Yesaya 7 ayat 14. Anda baca dari ayat 1.
Immanuel itu dijanjikan untuk apa? Ya, Anda baca baik-baik. Immanuel dijanjikan itu untuk menjamin Ahaz. Ahaz di situ sangat ketakutan terhadap dua raja, yakni Raja Pekah bin Relmaya dan Raja Rezin. Ya, makanya di ayat 10 dan sampai ayat 14, Yesaya ngomong sama Ahaz, mintalah satu pertanda dari Tuhan. Ahaz menolak, tidak mau. Makanya Yesaya mengatakan, baiklah Tuhan sendiri yang akan memberi pertanda, yaitu seorang perawan akan melahirkan seorang anak dan memberi nama Immanuel. Jadi kedatangan Immanuel itu sebagai bentar Bang, biar saya selesaikan Bang. Kedatangan Immanuel di Yesaya 7 ayat 14 itu sebagai pertanda untuk Ahaz bahwa negeri yang ditinggali Ahaz tidak akan diserang oleh dua raja, Raja Pekah bin Relmaya dan Raja Rezin. Makanya di ayat 16 dikatakan, sebelum anak itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk, negeri yang dua rajanya kamu takuti ditinggalkan kosong. Jadi Yesaya 7 ayat 14 tidak nyambung kepada Yesus, karena Immanuel sudah datang, sudah nongol di Yesaya 8 ayat 8. Baca Yesaya 8 ayat 8, serta menerobos masuk ke negerimu. Hei Immanuel, coba dibaca itu Yesaya 8 ayat 8 Bang. Ayat 8 ayat 8. Coba dibaca itu. Ntar aku bacain mana ya. Yesaya Yesaya 8 ayat 8. Tar, sabar ya guys, Roh Kudus sedang bicara. Ini kok ini ada suaranya tapi orangnya nggak nongol. Aku Roh Kudus, kalian nggak tahu ya, aku lagi jadi ninja ini. Lagi cosplay Bang. Yesaya 8 ayat 8. Dengarkanlah Roh Kudus berfirman ya guys, nih dia. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu ya Immanuel. Lanjut. Wow. Immanuel sudah datang, nggak sampai kepada Yesus. Wow, selamat datang di kebenaran Slebeo. Ya berarti beda penafsiran. Oh iya, silakan. Tanggapi. Sekarang Bang. gini Pak, coba Anda baca, saya ingin Anda membaca Yesaya 7 Iya, dari ayat 1 sampai ayat 17, dibaca coba. Iya, Kita dengarkan sama-sama. Immanuel itu apa di tidak situ? dipungkiri. Ya, ini memang kalau di Kristen itu salah satu yang kita jadikan sebagai sumber nubuat. Berikut juga misal di Mika 52. Bisa Katolik dulu. Benar. Memang kalau dicomot di ayat 14-nya saja, seolah-olah cocok dengan Matius 1 ayat 23. Tetapi kalau kita baca, lihat konteks dari cerita itu, kita akan mengetahui bahwa Immanuel kedatangannya bukan 700 tahun kemudian, tetapi sebagai pertanda Ahaz, bahwa negeri yang ditinggali Ahaz tidak akan diserang oleh dua raja, yakni Raja Pekah bin Relmaya dan Raja Rezin. Nah, sekarang kalau Immanuel datang untuk di zamannya Yesus sebagai pertanda apa dia? Tidak nyambung dengan cerita yang ada di dalam Yesaya 7 itu. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Yesaya 1 ayat 1, pandangan Yesaya bin Amos itu hanya sampai mana? Ya, hanya pada Yotam, Ahaz, Hezekiah, dan raja-raja Yehuda, nggak sampai kepada zamannya Yesus. Coba dibaca Yesaya 1 ayat 1 nih Rifa. Baiklah, Yesaya berapa? Hafiz Bibel? 1 ayat 1. Yesaya 1 Hafiz ayat Bibel juga ya, 1. Pak Sugi. Baiklah, kita bacakan. Dengarkan Bunda bicara anak-anakku. 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Silakan, Hafiz Bible. Tuh, nggak nyampe ke zaman Ya, Yesus. oke. Pandangan Sudah, Pak Yesaya. Sugi. Ya, sedikit. Oke. Memang tanggapi, betul, silakan. di situ adalah cerita tentang para raja-raja yang disampaikan Bang Yesaya. Ini kayak beradmin suaranya sih. Iya, dia nih bentar lagi mau alas dia nih. Bentar lagi, ya, lanjut. Dia udah mau syahadat, Pak deh. Enggak, saya tetap setia. Saya setia. Ya, lanjut. Soalnya Oke, ini netizen minta lagi Bang Juma, silakan Bang Juma.
Ya, nanti setelah sedangkan kok kepriwe. Iya, iya Bang Andi, Andi. tenang. Ya, ya, Setelah saya Bang lanjut dulu. Albertus, ya, silakan. Anda Ya, nggak bisa memang- cosplay. Ya wes lah Betul. bro. Betul udah Ya wes lah ganti. bro, admin aja lunga-lunga nang kene bae. Oke, Iya, oke, iya, siap, siap. Ya, ya, saya lanjut. Bang Juma, netizen. Silakan Bang Juma. Silakan Bang Zuma, kaptennya kita. Silakan. Kalau boleh sedikit, kalau Udah, sedikit. iya silakan aja dilanjut dulu, silakan. Memang betul ada penafsiran seperti itu. Makanya tadi saya bilang dari pandangan Kristen sendiri memang titik beratnya itu dikata Immanuel atau Allah beserta kita. Bentar Bang Nelson. Karena itu sifatnya ya dari awal hingga akhir zaman kan begitu. Begitu saja tambahan saya. Jadi penekanannya pada Immanuel. Immanuel itu maksudnya gimana? Coba jelaskan dulu biar Pak Desugi sang hafiz Bible bisa menginjili Anda dengan paripurna. Cepat. Kalau boleh jawab, Immanuel itu teman saya loh, bukan saya kolektor Iya. gitu loh dong. Di sini ada juga pengusaha sukses ini. Baik dokter Handi, dokter hafiz Bible, tolong nggak sabar menghadapi pasien kita. Silakan pasien selanjutnya. Siapa yang mau konsultasi? Bang Juma lu mau nanggapin dulu nih, bentar. Oh, oke, dokter Zuma tolong dikasih diagnosanya dan resepnya juga. Iya, jadi sudah terlalu lama kemudian ya teman-teman itu selalu mengatakan Immanuel, Tuhan beserta kita gitu ya. Padahal kalau kita melihat itu bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan bersama kita. Kalau dikatakan Tuhan bersama kita lalu kemudian itu adalah Yesus, ya itu keliru. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, bilangan 14 nomor 9, hanya janganlah berontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yesus belum ada. Yosua 1 nomor 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yesaya 41 nomor 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini adalah Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi, kalau dikatakan di dalam Yesaya 7 nomor 14, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia adalah Immanuel. Saya rasa ini bukan Yesus, karena Yesus tidak pernah dipanggil dengan sebutan Immanuel. Ini kalau kita telaah secara sejarah kritis, ini larinya ke Hezekia, Raja Yehuda, bukan kepada Yesus. Gak nyambung. Karena Yesus itu tidak bisa menyertai siapapun. Dia tidak menyertai murid-muridnya, dia meninggalkan murid-muridnya dan seterusnya. Bahkan muridnya habis digilas oleh Paulus. Jadi bukan tanpa alasan kemudian saya mengatakan itu bukan untuk Yesus, karena memang Yesus tidak menyertai. Bahkan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 18 nomor 10, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan mengenai engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Ya, itu bukan berarti bahwa ketika dikatakan Yesus itu, Immanuel itu berujuk kepada Yesus. Faktanya, ketika kemudian Yesus terangkat ke langit, dia tidak menyertai lagi murid-muridnya. Jadi itu bukan tidak bisa dijadikan sebagai suatu dasar pijakan bahwasanya Immanuel itu adalah Yesus karena menyertai kita. Itu hanya asumsi. Itu hanya asumsi teman-teman Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi, sehingga ketika dikatakan malaikat memberi nama Immanuel, faktanya berujung kepada penamaan Yesus. Dan tidak ada satupun manusia yang pernah memanggil Yesus itu dengan sebutan Immanuel. Jadi saya tegaskan, Yesus itu bukan Immanuel. Yesus sama sekali bukan Immanuel, sekali lagi.
Jadi apa yang diterangkan dalam Matius 1 itu nomor 22 sampai 23 itu hanya cocokologi dari kitabnya orang Yahudi, Yesaya 7 nomor 14. Demikian. Bro admin dulu, silakan. Ya, saya respon sedikit ya Bang Suma. Ini mohon maaf nih sebelumnya kalau Bang Suma bilang ini asumsi, saya akan buktikan ini asumsi atau bukan ya. Pertama-tama memang benar ya, kita berlandaskan dengan kepercayaan Immanuel bahwa menyatakan Allah beserta kita. Dalam iman Kristen, Allah kita kenal dalam 3 pribadi, sudah tahu semua, termasuk Yesus, Roh Kudus, dan Bapa. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Matius 18:20. Ini klaim Yesus sendiri ya Pak. Kalau Pak Suma bilang Tuhan beserta kita dan kita dianggap keliru, ini pernyataan Yesus. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ketika ayat ini sudah berbunyi seperti itu, berarti pernyataan Bang Suma yang mengatakan bahwa itu asumsi, itu sudah gugur. Karena menurut Alkitab kami, Yesus sendiri berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.